ini pemain bandnya luar biasa ini Budi, warna merah jambu ya. Iya bener. Saya Mereka sekarang udah punya gebrakan baru ya, biar kelihatan lebih kece badai gitu ya kan supaya dokter. lebih ceria menyambut pemirsa yang ada di rumah ini Iya ya di benar Kopi dokter. Pagi. BTW dokter, kita udah hari Rabu aja ya dokter ya. Iya, Kita udah berada di Kopi alhamdulillah. Pagi yang membahas terkait dengan kesehatan. Udah lama juga ya dokter ya. Iya, setiap minggu itu selalu dinantikan gitu Benar ya. sekali. Nah, karena juga keluarga dan tetangga-tetangga aku juga udah pada nanyakin ini. Nanyain ya. Pokoknya jangan lupa share-share di media sosial karena kami mau lihat kan gitu dan kami juga nonton katanya gitu kan. Bener banget. Oke. Dokter kalau nggak salah kan anak dokter sekarang udah 2 ya dok ya? Iya bener. Iya, yang terakhir usia berapa sih dok? Sekarang anakku 9 bulan udah lebih, hampir 10 bulan. Oh ya hampir 10 bulan, jadi udah bisa apa ini dok? Dia itu senengnya tuh merangkak. Oh, sekarang. merangkak. Jadi kalau Oh, udah iya. dikasih mainan langsung mau diambil. Oh, Seru ya? oke seru Makanya sih. cepetan. Iya sih, doain ya dok ya. Amin. Jadi dok sebagai seorang ibu lah ini sekaligus dokter juga kayak gitu. Nah, kalau anak-anak di usia segitu itu lagi apa sih dok sibuk-sibuknya gitu maksudnya? Aku Apa yang tuh harus ya, disiapkan gitu? 10 bulan ya. 10 bulan itu ya satu pertama makannya kita harus sesuaikan dengan tahapannya. Benar. Terus perkembangannya, aduh seru banget pokoknya dari dia yang nggak bisa ngapa-ngapain sampai bisa merangkak. Iya. Dan yang paling penting tentunya namanya dokter ya kan. Ya kan pemirsa, tentunya harus rutin ke pusat pelayanan kesehatan untuk imunisasi. Oh iya dok, untuk imunisasi. Iya. Oke, nah kayaknya ini sesuai sama Tema hari ini. kita. Ayo dok, Luas kayaknya lebih luar semangat ini biasa. berdiri Ayo kita. berdiri. Aduh, nah harus imunisasi ya dok Iya, ya. Nah, betul. kalau ngomongin masalah imunisasi nih ya dok, yang saya dengar nih katanya harus sesuai dengan jadwal mulai dari lahir itu juga sudah ada imunisasinya katanya dok. Betul, jadi imunisasi itu mulai dari usia anak lahir, 0 bulan. 0 Gitu bulan. oe-oe langsung deh jadi ada imunisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Noe. Sehat dua-duanya. Sehat. Dokter sehat. Alhamdulillah Budi sehat. sehat. Kayaknya bahagia kali, seneng Iya ya? kali Memang nih. Budi hari ini aku lagi fit sekali Budi, lagi Waduh. enak-enaknya gitu. Badan aku tuh memang lagi seger BGT tau Tapi kan bukan ini kan, buang tabiat kan? Oh, enggak. Bukan. Tengok nih gitu. Asik. Tadi memang aku Kenapa? bahagia kali gitu kan. Kenapa Hari ini- tuh? Hah? Kenapa? Ya karena kami lebih berwarna aja. Lebih Asik. warna ya sih. Aduh ya walaupun ya agak-agak ya, Budi ya. Tapi aman ya dari pagi tadi sampai sekarang? Aman, ini makanya semangat kali tadi sarapan aku nambah-nambah Budi. Nambah-nambah? Nambah-nambah lah, enak Kayaknya, kali sarapannya. kayaknya kalau Noe sih bukan sarapan aja. Siang juga nambah, makan malam juga nambah. Kayaknya semuanya Snacknya nambah lah. lagi ya, nambah. Itu bajunya masih muat atau baru? Masih, Oh, walaupun alhamdulillah. banyak ini makannya tapi masih tetap muat kok baju-baju Nggak saya. boleh banyak-banyak Noe kalau makan. Kenapa? Dengerin Bisa tuh. bahaya. Tadi kan makannya juga kira-kira. Oh, kira-kira. Dok, Bu. Ya, Kira-kira tadi dua nambah. piring. 5 piring aja kok tadi cuman. Kira-kira 5 piring bahaya Iya. Noe nanti bisa gemuk, bisa obesitas. Ih, keren kali Oh, kayak ya Budi. ampun. Ingat umur. Noe, Iya. nanti kamu bisa kena kolesterol, Dengar itu. kena sakit gula. Jangan kayak gitu lah, dokter. Oh ya, astagfirullahaladzim. Tapi Makan. BTW, Kenapa? hari ini tema kita apa? Oke, tema kita ini terkait dengan imunisasi. Hah? Imunisasi. Imunisasi? Imunisasi. Hah? Bentar ya. Kenapa? Bentar. Pas kali ini imunisasi. Kenapa ya si Doe ini ada aja ya kelakuannya ya? Ih, Sini, Mama. Ngapain dibawa ayah Oni? ya Allah. Yang kayak Ayah gini, Oni, ah. yang kayak gini masih bisa diimunisasi. Aduh Noe, hari Aduh, ini ini kita lah kan. imunisasi anak-anak. Iya, 0 sampai ngapain 18 Kalau- tahun. dibawa untuk imunisasi? Kalau ini mah memang lagi lucu-lucunya udah lihat ini ya kan? Berarti ini nggak bisa Lucu juga. diimunisasi. Enggak. Gak usah Noe. Sudah Udah ABS. 18 tahun ke samping. Heeh. Udah bang, nggak usah lagi bang. Kalau yang Maaf kayak ya, gini Noe yang Pak Oni. bawa, ini di Rukia aja, nggak usah diimunisasi. Rukia, kayaknya memang lebih cocok di Rukia. Ya ampun nih. Keren nggak? Apalagi sih? Nggak berwarna kali loh Budi, kami hari ini kami semangat gitu kali. ya. Noe, aku takut loh Noe. Betul loh Noe. Kok kayak bahagia kali? Bahagiamu ini kayak sesuatu yang Ingat ya menakutkan. bahagia aku karena Pak Budi. Karena Satu. apa? Udah lunas kemarin pinjol. Udah pelurasi ya, aman ya udah. Biasa. Pokoknya udah lebih enak kan hidupmu Udah kan. lebih enak. Kayaknya udah Oh, kurus berarti, kau. Jadi berarti temanya hari ini imunisasi. ya? Imunisasi. Lengkapnya Noe, imunisasi Sesuai sesuai jadwal jadwal untuk untuk anak anak hebat. hebat. Keren Rasakan kan? hari ini kita. Noe dulu diimunisasi enggak? Ah, coba ditanya dulu Pantas Noe. kurang hebat, udah tahu jawabannya.
Makasih Bu Dia. Jangan-jangan nggak sesuai Dulu- jadwal tapi atau nggak dulu imunisasi kata nih. Ibu Dia dulu dia imunisasi Bu, seminggu sekali. Seminggu sekali Wih. imunisasi Makanya apa ini? pintar kali. Kebanyakan namanya. Oke, itu Oke gimana deh. dok? Seminggu sekali katanya Oh dok. itu kebanyakan itu. Harusnya kayak mana dok? Tapi tenang aja, supaya kita tahu yang seharusnya, aku udah bawa kakak cantik. Waduh. Wah, tapi dokter, Uh-uh. pinter, cerdas, cantik pula. Oke, paket lengkap ini ya dok ya. Oke, Wis namanya. good. Kalau dokter cantik biasa kayak minggu lalu itu kan dokter cantik juga. Iya. Kan. Itu neng aku yang gayanya biasa aja udah terkesima gitu kan Bun. Apalagi warna Sekarang purple ya. color gini. Ya Allah. Berbunga-bunga mangkinannya Bukan dok berbunga ya. lagi Jadi Budi, apa? berpohon-pohon. Berpohon-pohon. Ya namun sebelum kita undang narasumber kita ya Dokter Hilna ya, kita Kita sapa dulu sapa dulu pemirsa ya. pemirsa. Halo, Pemirsa. selamat pagi pemirsa. Waduh, apa kabarnya ini hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ceria kayak Doya hari ini ya. Amin. Oke, bertemu kembali bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa di acara Kopi pagi. dan tema hari ini adalah imunisasi sesuai jadwal untuk anak hebat. Pada Iya. mau kan moms, anaknya hebat-hebat? Mau dong. Asik. Kayak kita ini. Kayak kita ini Iya. pede banget. Tapi emang Noe hebat sih ya kan. Hebat dia bisa sampai di saat ini. Dan Iya. bisa melunasi pinjol itu Al, hebat itu banget. suatu prestasi Kenapa ya itulah namanya. temaku ya? Oke, Oke, ayo dong dok. kita undang, panggil ya bener. kakak saya ya. Oh kakak ya? Kakak ini, Oh, karena kakak. beti umur ya? Umurnya 17 tahun ke samping. Ya, sama kayak saya ya, Jangan ngomong 17 gigi tahun samping, ke nanti ada yang samping ya. kesinggung. Betul. Oke, Oke. kita undang aja Dr. Riri Firzan, MCAT Pediatri, spesialis anak. Halo dok, sehat? Sehat. Halo, dokter. Seger sekali. Aduh, sehat ya. Udah ketemu kan? Ya ampun. Gimana Noe? Bus, Gimana Noe? rupanya dokternya yang ini. Kalau tadi. Kenal. Iya. Lah Budi. Baru aja tadi. Gimana kenalnya? Enggak kenal. Kirain kenal. Tahu nggak, Bud? Kenapa? Tadi. Kamu ikut di Begini. imunisasi juga? Tadi gue tengok kan, oh lupanya ibu ini gitu. Tengok di bawah-bawah tadi, tengokin gini. Di bawah mana sih Noe? Tadi ada dari situ tadi kan lagi jalan kamu kesini tadi kan begini. Oh dokternya nengokin aku tuh kamu di. Pede, pede. Iya Enggak, dok, enggak, tadi ada Bud, dengerin. tunggu dulu jangan salah dulu Oh, iya. Budi. Kenapa? Mungkin dokternya gini. Apa lah ini gayanya ini Dokternya ngelus perut amit-amit zaman bayi gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Dokter Riri. Oke, kita Oke, duduk dok, dulu saya ya. Budi, terima kasih. Iya, terima kasih. Aduh, kalau udah sama Noe ini ada-ada aja ya. Yes. Tapi aku memang bener ini loh, kaget dia bahagia kali. Mudah-mudahan gak ada terjadi apa-apa lah sama dia. Tapi itu nanti bisa ditularkan Bisa sehingga kita semuanya ditularkan. menjadi bahagia dan para Iya, pemirsa juga bener. bahagia tentunya. Aduh, dokter apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Tapi dokter baik. juga sehat. ceria ya, selain daripada Noe. Tentunya ya, bisa meneriakan suasana. Iya. Terima kasih. Jadi dok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dok mengenai imunisasi tepat jadwal untuk anak hebat ya dok ya. Iya. Dokter ini adalah dokter spesialis anak. Waduh. Jadi hari ini kita ngomonginnya usia 0 sampai 18 tahun. 18 tahun. Oh, saya masih 17 tahun kok dokter Hilna. 17 tahun. Setengah Jadi ya. mungkin masih ada jadwal ya. Nanti kita tanya jadwal imunisasinya sama dokter Iya, ini ya. Iya, seperti biasa dokter di Kopi Pagi ya selalu menghadirkan kopi terenak yang ada di sini lah dokter ya. Oh. Dokter minum kopi nggak nih? Kebetulan saya minum teh aja. Oh minum teh boleh juga. Oke. Ada teh air putih dokter yang nggak ada ayam penyet. Oh, lontong nggak ada iya. dokter. Nggak ada ya lontong Medan, nggak ada. Nggak ada ya? dokter. Nanti kita sarankan ke produser ya dokter. Oh ya. iya, oke. Ayo Oke, Bang. Bang Fahri gimana? Udah selesai? Wah. Teh dan juga kopinya. Ini- Dokter Hilda minum apa? Saya minumnya air putih saja. Air putih, waduh. Natural banget ya Natural dokter. ya, ini dia back Sehat, to nature ya. Atau bawaan umur? Bawaan umur juga supaya tetap bisa mempertahankan kesehatan. Bisa. Waduh. Berat nih, berat nih Berat kayaknya. ya. Aduh, udah Oke. ditunggu nih Bang. Asik. Ini teh di sini juga punya ciri khas. Oh, ciri apa khasnya adalah teh TVRI Oh namanya. iya, iya. Apanya? Muknya, muk. Iya. Tapi Karena- jangan dibanding-bandingin dengan yang di luar ya dokter ya. Iya. Pokoknya ya menurut kami ini udah paling enak karena ini langsung diracik oleh barista kita. Oh, Luar barista Kayak yang biasa, hebat ya. kan? Iya. Iya, terima Asik. kasih. Aduh, silakan Bang Fahri. Kali ini kayaknya Bang Fahri blush on-nya nggak ketebelan ini kayaknya. Aman. Biasanya ketebalan ya. Oke. Terima kasih.
Bang Hori jangan lupa minum juga ya Bang ya. Terima kasih. Oke dokter, silakan dokter diminum Iya, dokter. sama-sama, yuk. Aduh. Kalau habis boleh ditambah dok. Bisa direfill Kayaknya ya. iya. Di-refill Refill ya. bisa ya. Dan tentunya bagi Di-refill. seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita, silakan diambil minumnya, camilannya ya, sembari nonton kita di sini. Waduh, seger banget nih. Wah, Ya, Rasanya ternyata natural. benar ya. natural. Iya. Emang rasa air putih seperti apa? Gitu ya. Ada manis-manisnya enggak? Ada manis-manisnya ya. Manis-manisnya. Kalau lagi lihat dokter Riri manis dia Ah. jadinya Terima sih. kasih Dokter Hina. Oke dokter, kita ini Iya. kan membahas terkait dengan imunisasi terjadwal begitu ya dokter ya, untuk anak hebat. Nah, Iya. tapi ini menjadi pertanyaan yang penting kan dok, di imunisasi apakah emang harus terjadwal gitu ini dok nih? Iya, jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia membuat suatu jadwal imunisasi dari anak 0 sampai 18 tahun itu memang ada intervalnya, berapa kali harus diberikan, mulai usia berapa dan sampai usia berapa sudah tidak bisa lagi diberikan. Jadi itu memang sudah ada jadwalnya, jadi sudah ditetapkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, Dan itu jadi panduan ya dok ya. Dan itu menjadi panduan, memang sedikit berbeda dengan pemerintah ya, karena kan dari pemerintah itu kan subsidi ya. Jadi ada beberapa imunisasi yang kita jadwalkan namun tidak termasuk di jadwal posyandu, puskesmas. Tambahan gitu ya. Sebenarnya bukan tambahan kata-katanya, tapi memang mungkin tidak di-cover atau tidak disubsidi karena mungkin biaya. Oh, Tapi gitu. kalau dokter anaknya ditanya, itu semua wajib. 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 Namun ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi oleh posyandu. Jadi mungkin sudah dapat imunisasi dasar ya, yang biasanya dikatakan dasar, baru kemudian mereka rujuk atau konsul ke dokter spesialis anak. Baik, Tapi berarti masalah jadwalnya nih dok, kalau nggak sesuai gimana itu dok? Nah, untuk jadwal ada beberapa imunisasi, misalnya seperti imunisasi BCG ya. Kalau dari 2017 ke bawah ya, itu harus diberikan sebelum 2 bulan. sebelum 2 bulan. Nah, jadi kalau lebih dari itu, kita harus melakukan pemeriksaan lain. Karena BCG itu kan untuk kuman TBC. Iya. Jadi kalau kuman TBC di atas 2 bulan, kalau belum diberikan, kita harus memberikan tes mantuk dulu. Oh ada tesnya. Ada tesnya, Itu jadi artinya terjadwal. Kalau lewat, nggak boleh sembarangan kasih lagi, harus tes dulu. Nah di 2020 sampai 2023 ini ada yang terbaru, BCG sudah mulai lagi diperpendek, artinya mulai sebelum 1 bulan sudah harus diberi. Oh, gitu. Jadi kalau sesudah 1 bulan baru mau diberi, kita mantuk lagi. Jadi memang harus dijadwal, kalau ada beberapa imunisasi memang harus tepat waktu. Kalau sudah lewat malah kayak rotavirus tuh udah nggak bisa lagi diberikan. Oh gitu. Tapi ada nggak yang bisa dirapel gitu istilahnya? Enggak, kalau rapel ada ya? enggak. Oke. Jadi namanya catch up, mengejar. Catch up, oke. Jadi mengejar, misalnya nih harusnya DPT di 2 bulan. Mamanya kemarin mungkin sakit anaknya, mungkin sibuk, kemudian baru datang di usia 4 bulan. Di usia 4 bulan harusnya dapat DPT 3. Namun DPT 2 belum. Nah kita bukan lakuin DPT 3-nya, kita mengikuti jadwal yang tertinggal. Oh, Jadi oke, kita kejar yang 2. Oke, untuk intervalnya 1 bulan lagi tetap yang ketiga, walaupun nanti umurnya udah 6 bulan, 7 bulan. Jadi tetap harus datang gitu ya, walaupun Tetap harus datang walau terlambat, Walau daripada terlambat. tidak sama sekali. Iya. Oke, nah baik dokter, mungkin di luar sana ya pemirsa kan masih yang berada di desa kan kayak gitu yang mendapatkan imunisasinya itu dari posyandu kan gitu. Nah, apakah yang berada di posyandu ini sudah memenuhi standar begitu dok? Karena kan tadi yang dokter jelaskan bahwa ada lagi sebenarnya tambahannya kan Iya, begitu. Nah. betul. Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah menambah. Oh sudah menambah lagi. Sudah ya, dok, ya? menambah imunisasi-imunisasi dasar tadi seperti rotavirus, pneumokokus itu sudah ada di posyandu-posyandu. Ada beberapa posyandu di Kota Medan yang saya ketahui bahwa sudah ada imunisasi itu, tapi ada beberapa puskesmas juga yang belum tersedia. Dan itu adalah salah satu program dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan kita bersyukur sekali karena kan pasti harganya yang mahal. Alhamdulillah sekarang sudah di-cover oleh luar pemerintah. biasa pemerintah Indonesia, kita tepuk tangan dulu Iya untuk Indonesia ya. Yang harganya lebih mahal aja sekarang udah di cover Iya, untuk bener. masyarakat betul. Indonesia. Untuk menjadi anak Indonesia yang hebat tadi. Oke, anak Agar menghasilkan generasi emas. Mas, betul. mantap luar biasa. Jadi tetap harus datang walaupun ada kesibukan lain, jangan Iya. langsung
udah nih jadwalnya harusnya bulan depan, ini udah telat 2 minggu, jadinya malah nunggu bulan depannya ya? Nah iya, jadi malah kadang-kadang sudah malu ya, kadang-kadang Iya. orang tua malu gitu. Aduh kayaknya nggak usah lah, padahal kita akan lihat nanti, karena kan ada buku ya, buku merah ya, bener. KMS itu ya, buku Aku pink, punya sorry nih. sama baju kayak bajunya Iya, ini buku ya. Oh, jadi menyesuaikan Pink, ya. Jadi di buku pink yang dari Posyandu itu akan nanti kita lihat catatannya sudah sampai mana. Jadi begitu ada yang tertinggal, kita bilang, oh ini masih bisa, oke kita lanjutin. Jadi jangan takut mama-mama yang anaknya udah lewat berapa bulan, ayo konsul aja. Datang aja kalau misalnya di Posyandu tidak bisa tercover, tidak terjawab mungkin ya, karena kan tenaga medisnya bukan spesialis Iya. anak ya, boleh konsul ke rumah sakit ya, ke klinik atau ke praktek dokter. Iya. Gitu. Oke, tapi jangan salah itu kader-kader Posyandu juga selalu diikutkan pelatihan Wah, Iya ya. kader-kader Hebat sekarang banget memang ya. sudah diakui sangat bagus, dan dari mereka nih sebenarnya mata rantai kita untuk bisa menyampaikan gitu ya, Dok? iya. seluruh masyarakat Indonesia Iya, ya. namun mereka pasti akan ada kompetensi, artinya kalau mereka memang tidak di kompetennya mereka akan rujuk ke dari puskesmas akan rujuk ke rumah sakit mungkin akan rujuk ke dokter spesialisnya seperti itu. Luar biasa kan sistem kesehatan Indonesia. Sistemnya sudah Mantap ya dokter. mantap. Oke. Oke, nah jadi berarti kalau jadwalnya tadi kita cerita ya, tapi kalau misalnya masalah jenisnya gitu, ada nggak ya dok ya yang kita harus lihat nih anak kita, misalnya kadang-kadang kan mama-mama tuh, aduh anaknya lagi demam nih, padahal ini Nah. mau imunisasi yang buat demam, gimana itu dok? Nah, ada beberapa imunisasi yang memang membuat anak menjadi demam ya. Ada yang bisa demam dan bisa tidak. Jadi kayak DPT itu pasti demam biasanya ya, tapi sedikit sekali untuk tidak demam, mungkin 20-10% tergantung kondisi anak. Nah, kalau dalam keadaan demam, mau imunisasi demamnya lagi ataupun imunisasi yang tidak demam, tetap kita tunda imunisasinya. Tunda. Oke. Karena kalau demam nanti akan menjadi resiko KIPI lagi, kejadian ikutan Oke. pasca imunisasi. Jadi sebaiknya anaknya sehat, tapi batuk atau flu itu tidak ada masalah. Oke. Batuk, flu boleh, ya. demam yang tidak Demam, boleh. jadi sering sekali terjadi nanti mamanya ketakutan nih anaknya batuk flu, anaknya nggak diimunisasi mundur lagi, nggak diimunisasi mundur lagi. Padahal kalau hanya sekedar batuk sama flu itu it's okay, nggak apa-apa. aman Oke, ya, mantap demam ya. aja Pokoknya gitu. indikasi demam ya, Demam. itu tidak boleh dibawa kan Iya, kayak gitu. Nah tapi kalau betul. misalnya kayak batuk flu ya silakan Masih masih kadang-kadang bisa. batuknya kan sekali ya, tapi mamanya udah Benar-benar, jangan aduh, jangan khawatir Langsung gitu ya takut kan. gitu ya. Nanti Langsung. takutnya Karena mungkin takut yang itu tadi dok, kejadian Demam. ikutan pasca imunisasinya, khawatir itu. Iya betul. Tapi gimana ya dok ya, untuk mungkin para pemirsa yang bisa tahu kan ya, kejadian ikutan pasca imunisasi mungkin Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi ya. Masih bersama dengan Dokter Riri dan tema kita pada hari ini adalah imunisasi sesuai jadwal untuk anak hebat. Nah jadi para moms ya, para seluruh pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung nih bersama dengan Dokter Riri, pemirsa bisa menghubungi kita di 081161000386. Saya ulangi sekali lagi. Bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi nih bersama dengan Dokter Riri, pemirsa bisa langsung menghubungi di 081161000386. Nah, dokter tadi kan kita sudah sedikit mengupas ya terkait Iya. dengan imunisasi ini dokter. Nah, tapi kalau dilihat-lihat ya dok ya, imunisasi ini kadang tidak tercapai begitu ya dok, bukan karena dari bidang kesehatannya tidak memberikan pelayanan begitu ya, tapi kadangkala ini para orang tua yang tidak membawa anaknya ke pelayanan Takut terpadu ya. gitu ya, tidak membawa anaknya untuk posyandu kayak gitu. Nah, itu gimana ini dok? Iya, memang sampai saat ini saya masih menemui orang tua seperti itu gitu. Jadi ada beberapa pasien saya yang datang ke tempat praktek itu di usia anaknya udah 7 bulan, anaknya sering sakit-sakitan. Sebenarnya awalnya datang berobat. Saya kemudian tanya riwayat imunisasi, malu-malu. Padahal kalau kita lihat nih kan masih di kota Medan nih, nggak ke pedalaman. Mamanya juga tampilannya kita tahu lah masih sudah paham lah ilmu atau teknologi sekarang. Cuman masih takut. Jadi setelah saya tanya ternyata riwayat imunisasinya tidak lengkap. Bahkan belum imunisasi sama sekali. Karena apa? Karena keluarga menolak, suami dan keluarga tidak setuju.
adanya isu-isu tidak halal dan sebagainya, adanya isu-isu takut kalau diimunisasi langsung lumpuh gitu. Jadi masih ada. Jadi kita sendiri dari Posyandu itu kan sebenarnya sudah menghalu-halukan dari kepala lingkungan, Iya, benar. tiap bulan itu pasti ada di lingkungan masing-masing. Namun memang ada beberapa orang tua yang masih memegang prinsip tidak mau karena tidak halal, mungkin karena takut sakit, karena takut demam kejang dan lain sebagainya. Itu masih banyak Masih sekali. banyak ya, Dok? Padahal sebenarnya gimana nih dok, sekalian kita kan ada di TVRI ini dok untuk mengajak moms Iya. imunisasi. Sebenarnya gimana dok, pada imunisasi itu pada prinsipnya bukan buat jadi sakit gitu ya Iya. Jadi sebenarnya imunisasi itu adalah upaya meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi kita bila terpapar dengan penyakit itu maka kita akan lebih kuat. Kalaupun terkena, bukan tidak berarti terkena ya. Kalaupun terkena tapi tidak menjadi lebih berat atau tidak semakin parah gitu. Jadi awalnya adalah memasukkan kuman sehingga meningkatkan kekebalan aktif. Mengenal tubuh kita dengan kuman tersebut, misalnya nih kuman DPT. Kita dimasukkan kemudian tubuh akan ya mungkin sedikit tidak enak, sakit, tapi tubuh kita mengenal. Jika suatu saat kita terkena kuman tersebut, masuk lagi, oh ini temanku, oh ini kawanku, oh ini udah pernah nih kemarin berkunjung. Nah itu sih tujuan imunisasi. Jadi buat para ibu, buat para ayah, jangan takut buat mengajak anaknya ke Posyandu, free loh. Jadi sangat-sangat diuntungkan oleh pemerintah dengan memberikan imunisasi gratis tadi di Posyandu. Karena pastinya anak dengan imunisasi dengan anak yang tidak diimunisasi pasti lebih hebat anak yang diimunisasi. Keren. Terus dokter, saya juga ingin nanya ini dokter, kan masih ada nih pandangan sebagian orang tua bahwasannya zaman dulu itu anak gak diimunisasi sampai tua ya aman damai sentosanya kayak gitu ya kan dok? Iya. Menyekolahkan anak-anaknya lagi. Iya, kan Zaman kayak dulu gitu. kan gak ada COVID juga ya. Iya, nah ini nih, dokter. Artinya di zaman dulu itu masih lingkungan yang bersih, makanan juga masih oke, ya semuanya juga masih bagus, udara juga. Sekarang di Jakarta kita lihat isu begitu tidak sehatnya udara. Nah, bukan kan dari dibanding zaman dulu, tergantung lagi kondisi kita di masa sekarang. Benar-benar. Cuaca tidak menentu, penyakit-penyakit demam berdarah sekarang sudah ada loh imunisasi demam berdarah. Oh iya. Jadi sangat-sangat berbeda dengan situasi zaman dulu dengan Iya, situasi zaman benar sekarang. Nggak apple to apple ya untuk Iya. Iya. Jadi Mams, anaknya sekarang ada di era 2023. Jadi 2023 itu rentan sekali dengan penyakit. Kenapa ada banyak yang berubah Benar, gitu benar. ya. Jadi jangan ragu karena Dokter Iri tadi sudah menjawab bahwa justru imunisasi buat anaknya hebat. Iya, betul, betul. Ya, Dokter Hilda, kita sudah tidak sabar ya, pemirsa di rumah mungkin juga sudah tidak sabar ini untuk mendengar secara detail bagaimana proses tahapan imunisasi ini. Nah, dokter mungkin boleh dijelaskan ya dokter secara detail? Iya. Dari sini ya. Ya, ada. Oke, ada. Sudah boleh ditampilkan ya. Slide-nya, iya. Slide-nya. Oke, silakan dokter boleh ini dokter ke depan. Oke, ini ya. Oke ya, imunisasi sesuai jadwal untuk tumbuh hebat. Benar. Ya. Mari lanjut, slide-nya ini ya, saya lanjut sendiri ya. Seperti yang saya katakan tadi, imunisasi merupakan suatu upaya meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpajan atau terkena penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sedikit saja atau ringan. Lanjut ya. Nah, yang pertama sekali imunisasi pada anak baru lahir itu ada mendapatkan hepatitis B0. Jadi disuntikkan setelah lahir sebelum berumur 24 jam dan dilakukan sebelum sesudah penyuntikan vitamin K ya. Nah, ini bisa diberikan sampai 7 hari. Namun bayi perlu diperiksa anti HBS pada usia 9 sampai 12 bulan. Ya, jika pemberian dosis terakhir terlambat, tes harus dilakukan. Artinya apa? Harus sesuai jadwal. Jadi jika terlambat pasti ada tes-tesnya. Ya.
Kemudian yang kedua Izin polio. dokter sebelum kita pindah ke polio ya dokter ya. Nah itu kan ada dikatakan didahului oleh penyuntikan vitamin K ya dok ya. Nah, Ini apa ini dokter? Kalau vitamin K itu bukan imunisasi, jadi dia memberikan anti perdarahan pada Oke. anak bayi yang baru lahir itu. Jadi begitu oe kita tangkap langsung suntik vitamin K. Setelah dilakukan resusitasi, anak udah menangis, anak sudah merah, kemudian kita lakukan penyuntikan vitamin K di paha sebelah kiri biasanya. Kalau lahir anaknya dapat berapa suntikan ya dok? Setelah lahir langsung dapat vitamin K dan hepatitis. Oke, berarti ada 2 suntikan. Oke, Anaknya emang baik. jangan takut ya. Iya. Bagus buat anaknya. Iya, jadi saat ini kan banyak sekali rumah sakit yang begitu anaknya lahir, dokter anak mendampingi. Jadi biasanya ibunya lihat kok itu kita nyuntikin nih ya, disuntikin vitamin K seperti itu. Sama ini suntikin hepatitis B-nya. Oke, lanjut ya. Iya lanjut. Kemudian yang kedua polio. Polio ini diberikan pada saat anak pulang dari rumah sakit sesegera mungkin. Jadi begitu pulang anaknya langsung ditetesin polio, ya. Polio ini nanti akan ada juga diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Oke, kemudian BCG. Vaksin BCG ini berfungsi mencegah penyakit tuberkulosis dengan jadwal diberikan 1 kali ya. Ini sedikit salah ini ya karena ini yang terbaru ya. Jadi sebelum usia 1 bulan, paling Oke. telat 2 bulan. BCG itu biasanya disuntikan di Indonesia karena supaya kita kompak saja. Kenapa sih mesti di sebelah kanan? Kanan. Karena sekarang udah tren di Jakarta udah di paha. Oh iya. Karena ada bekas ya dok ya. Iya, jadi kalau kita pakai you can see kan Iya. kelihatan nih. Nah, jadi ada tren terbaru itu di paha dalam. Saya juga baru kemarin seminar baru tahu bahwa banyak sekali sekarang artis ya anaknya nggak mau di sini karena akan berbekas. Jadi ada BCG scar-nya di sini. Padahal dulunya bangga gitu. Bangga Iya, kita udah bahwa divaksin, ini udah ini divaksin. imunisasi gitu ya kan. Justru itu menjadi tanda kita bahwa sudah divaksin. Bahkan kalau misalkan nggak bertanda kayak aku udah diimunisasi belum ya? Iya, Kan, dok? malah kadang-kadang kalau nggak timbul mamanya rewet. Dok anak saya nggak ada tuh skarnya, nggak apa-apa. Nggak usah takut mams ya jika sudah disuntik BCG, terkadang memang tidak nampak. Anak saya 2, anak saya nggak nampak bekasnya di sini, yang ketiga baru nampak. Jadi tidak ada masalah, itu sudah pasti tervaksin. Jadi nggak usah diulangi lagi, boleh nggak dok diulang lagi? Nggak perlu, karena sudah masuk. Karena banyak itu keluhan orang tua, datang kan di usia 3-4 bulan, dok anak saya udah BCG tapi nggak ada bekasnya. Ulang lagi nggak perlu. Ya, oke lanjut. Nah, yang ini dimulai difteri, pertusis, tetanus ini diberikan mulai usia 6 minggu. Tapi biasanya kita berikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan boleh lanjut. Jadi ini satu suntikan ini nanti akan bergabung dengan HIP dan polio tetes. Itu diberikan di usia 2 bulan. Ya, diberikan mulai usia 2 minggu, ini digunakan untuk penyakit difteri, pertusis, tetanus. Ini yang sering membuat demam. Kuman apa yang membuat demam? Itu yang sering terjadi demam disebabkan oleh pertusisnya. Oke, dok izin dok itu cahayanya Boleh boleh di hidup sorong lagi ya? Kemana? Dimajuin lagi? Iya. Sekali lagi dok. sekali lagi ditekan dok. Oke. Yang mana yang atas depannya? Oke ya udah. Lanjut dok. Iya, oke. Iya. Jadi ini diberikan nanti bersamaan dengan HIP. Imunisasi HIP berguna untuk melindungi tubuh dari bakteri Haemophilus influenza tipe B yang dapat menyebabkan infeksi berat seperti pneumonia dan meningitis. Imunisasi ini diberikan dalam bentuk vaksin kombinasi dengan DPT. Jadi ini biasanya bergabung. Oke. Ya, namanya pentabio. Pentabio. Ya, dok, ya. Jadi pentabio itu 5 vaksin, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan polio HIP. Jadi lengkap ya. Ditetes sekali suntik. Jadi kadang suntik. orang tua kan lihat jadwal nih, nanti ada jadwal. Dok, ini semuanya sekali disuntik semua? Enggak. Jadi satu suntikan ada isinya 5. Jadi Ya. nggak sampai 5 kali suntik. Enggak ya, dok, sampai ya. Kasihin babynya. Sekali suntik doang. Makanya gimana mau enggak demam ya? Suntik terus kalau datang Suntik ya kan terus. dok. Ya kemudian ini ada yang PCV, pneumococcus, juga untuk mencegah infeksi kuman pneumococcus yang dapat menyebabkan radang paru. Nah ini nih pneumonia. Banyak sekali anak-anak usia 2 bulan, 3 bulan datang dengan keluhan batuk, demam, sesak, ternyata pneumonia.
Nah inilah yang saya bilang vaksin yang baru dari pemerintah yang dapat free. Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan vaksin VCV 2 kali di Posyandu. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi selain untuk paru juga mengatasi untuk radang selaput otak seperti meningitis. Oke. Yang lebih banyak ini juga ya dok ya? Iya, meningitis yang ya? paling terbanyak adalah anak-anak dengan infeksi paru itu menyebab kematian yang tertinggi juga pada anak. Jadi memang ini sangat penting sehingga pemerintah memang sangat berbaik hati memberikan vaksin ini menjadi vaksin yang free di Posyandu. Jangan disia-siakan ya Jangan dok ya. disia-siakan. Lanjut. Oke. Vaksin rotavirus, nah ini vaksin rotavirus diteteskan ke dalam mulut bayi dalam 2 dosis. Ya, tapi ini ada 2. Jadi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, dosis pertama biasanya diberikan usia 6 sampai 12 minggu. Nah, jadi sama juga. Biasanya pasien datang usia 2 bulan berarti 2 bulan sudah bisa. Dosis kedua dengan internal minimal 4 minggu dan paling lambat usia 24 minggu. Nah, ini sering sekali terjadi pasien datang anaknya udah sering mencret, tapi begitu kita tawarkan mau di rotavirus, nanti aja dok, nanti aja dok. Terakhir usia 5 bulan datang. Udah nggak bisa lagi. Oh, jadi Udah nggak bisa, kalau udah di nggak bisa 5 lagi. bulan. Ya paling lambat usia 24 minggu nggak bisa lagi. Nah ini juga sudah dapat free dari pemerintah. Wah, Ini yang terbaru tadi dokter bilang ya? Terbaru, jadi ada Pemerintah 2 Indonesia. PCV dan Dan rotavirus. rotavirus. Alhamdulillah. Jadi kita sangat-sangat bersyukur sekarang pasien datang mau rotavirus, oh saya udah dapat dok. Wah saya juga senang, alhamdulillah. Karena kan itu mengurangi cost juga dan mereka sudah tercover dengan itu semua. Ya. Nah ini vaksin rotavirus yang saya bilang diberikan 3 dosis. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Itu tergantung mereknya nanti. Tapi yang pasti yang jelas kalau dengan 3 kali pasti coverannya, cakupannya lebih baik ya daripada 2 kali. Ya. Kemudian ada influenza. Ini diberikan pada bayi usia 6 bulan. Jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya dari mulai DPT, jadi setiap 2 bulan itu, setiap 1 bulan sudah harus ketemu sama dokter anaknya atau ke posyandunya. Dan itu selain imunisasi juga melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah dari situ kita bisa melihat apakah anak kita tumbuhnya bagus, berkembangnya bagus. Jadi itu salah satu ciri untuk meningkatkan menjadi anak hebat tadi. Ya. Ini influenza supaya jangan sering-sering batuk pilek ya dok ya? Nah influenza diberikan untuk kuman influenza. Ya diberikan suntikan pertama 6 bulan sampai 8 tahun diberikan 2 vaksin yang berisi antigen yang sama dengan interval 4 minggu. Jadi diberikan usia 6 bulan, kemudian 7 bulan, setelah itu setiap tahunnya boleh diberikan. Sampai dewasa dok? Sampai 18 tahun tadi. Dewasa pun kemarin karena sebelum datang vaksin COVID, orang tua banyak minta vaksin ini ke kita. Pas lagi pandemi ya dok? Pas lagi pandemi, karena waktu itu belum Pak ada vaksin COVID. Oke lanjut. Oke, ini campak, mumps dan rubella ya. Mungkin anak dokter Hilna kemarin udah campak ya. Tadi usia 9 bulan ya saya dengar ya. Jadi, Alhamdulillah udah alhamdulillah ya. sudah ya, berarti tepat waktu. Tepat waktu. Nah itu banyak sekali yang ketinggalan sering orang tua, dok anak saya udah 11 bulan bisa lagi nggak ya campak? Boleh, tetap boleh. Apalagi pemerintah sekarang tiap tahun, sampai tahun kemarin saya rasa masih ada program MR, campak. Sampai anak usia 15 tahun. Ya, jadi ini tetap karena makin di saat sekarang ini masih banyak anak dengan kunjungan ke rumah sakit dengan campak, ya. Ini diberikan pada usia 9 bulan dan dosis kedua 15 sampai 18 bulan. Ayo jangan ketinggalan. Kadang-kadang udah lewat setahun udah lupa orang tua. Biasanya udah dok lengkap, anaknya udah 3 tahun nih. Udah sampai mana? Udah sampai campak dok. Campak yang mana? Yang 9 bulan dok. Nah, jadi lupa. Padahal masih Bahwasanya ada ada dosis 18 kedua dan bulan. ketiga. Ada lagi 18 bulan ya. Nah ini Japanese encephalitis, penyakit radang otak yang disebabkan oleh virus JE yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Bisa diberikan pada anak mulai usia 9 bulan. Ini juga masih jarang ya karena masih susah juga. Terus di puskesmas atau posyandu juga belum tersedia ya. Kemudian pemberian vaksin varicella atau cacar air. Ya, pemberian vaksin diberikan pada usia 12 dan 18 bulan pada usia 1 sampai 12 tahun
2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan dan usia 13 tahun lebih 4 sampai 6 minggu. Varicella ini diberikan pada usia 1 tahun. Kadang-kadang kasihan ya anaknya udah kena cacar usia 9 bulan. Nah, itu gimana, Dok? Dapat dari Saudaranya, tetangga, tetangganya, kakaknya. kakaknya. Nah, untuk sementara kalau sudah terkena memang tetap harus kita beri. Oke. Nggak ada masalah walaupun sudah terkena. Untuk menghindari kalau suatu saat ada lagi infeksi yang berat lagi dia tidak terpapar pala. Walaupun kata orang kalau sudah terkena sekali cacar Iya. tidak akan terkena Iya. gitu. Tapi akan bisa terkena virusnya akan memperberat penyakitnya tapi tidak nampak seperti cacar-cacar yang Pada umumnya gitu ya, Dok? Iya. Tapi tunggu sembuh dulu ya, Dok ya. Tunggu sembuh tentunya dulu ya. 2 bulan atau 1 bulan paling sedikit. Oke. Lanjut. Nah, ini ada hepatitis A juga diberikan pada usia 1 tahun ya, dalam 2 dosis juga interval 6 sampai 18 bulan. Jadi kadang-kadang seperti saya bilang yang suka lupa tuh interval keduanya. Jadi udah diberikan sekali dok, udah pernah. Udah yang boosternya Bu, belum. Nah, itu tetap harus diberikan karena untuk mengaktifkan kembali kuman tadi. Jadi dia sempat lupa, masuk sekarang kalau nggak diberikan lagi suka, oh ini siapa ya gitu. Jadi akan terkena lagi lebih berat lagi. Jadi kalau bisa tetap diikuti boosternya, artinya sesuai dengan jadwal tahapannya. Ya. Nah, ini imunisasi tifoid diberikan pada anak usia 2 tahun dengan pengulangan tiap 3 tahun. Nah, seperti juga kita tahu bahwa anak mulai 2 tahun kadang-kadang orang tua kan ini lagi banyaknya tipes juga, Tipes, iya. iya. Tapi sering sekali beranggapan bahwa anak 2 tahun itu tidak tipes. Jadi harus di atas 2 tahun, makanya juga diberikan di atas 2 tahun. Jarang sekali anak 2 tahun karena kalau tipes itu kan dari kuman ya, dari kuman Salmonella typhi, artinya dari makanan. Sejauh mana sih joroknya anak di bawah 2 tahun tahun, makannya Tapi gitu. kalau udah 3 tahun jadwalnya padat, apalagi nanti udah SD ya, ada lesnya lagi, ada SMP. tukar-tukaran makan sama temennya, belanja sama temennya. Nah itu yang kita takutkan. Nah jadi tetap harus diberikan imunisasi tifoidnya ya di atas 2 tahun. Nah ini juga saya dengar dari pemerintah sudah dapat ya human papillomavirus untuk anak perempuan di usia iya. 9. Iya ini sudah juga. Jadi kita sangat-sangat nih pada bias SD artinya sudah di cover oleh pemerintah. Sangkit kan banyaknya juga penyakit wanita yang menyebabkan kematian yaitu kanker serviks. Iya, benar, Iya. benar. Jadi ini pada ibu-ibu, mams yang punya anak wanita. di atas 9 tahun, ayo jangan lupa. Ya, karena kadang kita lupa nih. Pokoknya kalau udah 2 tahun kurang udah lupa vaksinnya, pasti udah lupa. Atau waktu di SD ditawarin mau vaksin ini apa Takut. enggak, bilangnya udah lengkap. Udah betul. Jadi sering sekali terjadi seperti itu. Nah, ini yang terbaru. Jadi ada vaksin dengue atau demam berdarah. Kemarin saya punya pasien anak umur 15 tahun datang dengan penurunan kesadaran, perdarahan di mana-mana ya. Muntah, tidak sadar, anaknya dengan demam berdarah 15 tahun. Jadi orang tuanya tidak tahu anaknya demam biasa, hari pertama masih bagus-bagus, hari kelima udah shock. Waduh. Nah, akhirnya exit. Exit dok. Iya, meninggal. Jadi sangat tinggi sekali angka kematian untuk demam berdarah sehingga kita ini baru di launching bulan Mei atau April kemarin bahwa sudah mulai ada vaksin demam berdarah. Jadi buat ibu-ibu, mams, ayah semuanya pun sudah bisa mendapatkan vaksin ini, tidak hanya anak karena dimulai dari usia 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi anak di bawah 6 tahun nggak bisa. Ya, ini 3 dosis intervalnya 6 bulan ya. Apalagi sekarang cuaca udah beda-beda ya, Waduh. Dok. Tetap ada hujannya walaupun Tetap bukan panas, masa kemudian penghujan. mendung, panas, hujan deras, Iya. berhenti, mendung lagi. Membuat nyamuknya menjadi aktif Berkembang gitu ya, biak dengan berkembang biaknya. Pakaian pun nggak kering-kering gitu. Aduh. Untung ada laundry ya. Iya benar dokter. Oke lanjut. Nah jadi ini jadwal yang terbaru ya. Jadi tadi adalah penjelasan-penjelasan. Tapi seandainya nanti kurang paham mungkin boleh tanya ke petugas kesehatan ya. Ke posyandu, mungkin ke dokter spesialis anak. Ini adalah jadwal imunisasi anak umur 0. Kenapa sampai 18 tahun? Karena WHO menetapkan usia anak adalah 0 sampai 18 tahun.
direkomendasikan Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023. Nah ini yang saya bilang sering sekali 2 bulan banyak sekali dok, ada hepatitis, ada polio, ada DTP, ada HIV, ada PCP, ini gimana cara vaksinnya? Nah itu tadi yang ada pentabio, jadi ada yang dalam dalam satu suntikan tuh ada hepatitis B, ada DTP, ada HIV, nah polionya ditetes. Jadi meskipun ada 6 itu nanti cuman sekali suntik tambah Tambah polio. mulut. Nah, Yang kalau di memang mau mulut. tambahan tadi yang saya bilang dari rotavirus dan PCV, memang disuntik lagi PCV-nya di sebelah kiri atau kanan gantian, baru rotavirusnya ditetes. Jadi 2 kali suntik. Oke. Tapi boleh nggak dok suntiknya sekali 3? Boleh. Oh. Misalnya gini, bukan di saat ini ya, misalnya di usia 6 bulan nanti dia mau suntik DTP, mau suntik PCP, kemudian mau influenza, bisa bertiga? Bisa. Gitu. Tapi ada jaraknya. Itu biasanya dilakukan memang sih sama dokter spesialis anak. Biasanya di posyandu ya mereka tidak punya kompetensi, jadi tidak berani, bukan tidak mampu, tapi memang tidak boleh dilakukan oleh yang tidak dokter spesialis anak. Gitu. Jadi di posyandu biasanya maksimal berapa suntikan ini dok? Biasanya sih 1 kali. Satu sih. kali ya? Iya, mereka akan menjadwal lagi mungkin bulan depan ya, karena mereka juga punya kompetensi kan. Iya. Karena kalau menyalahin kompetensi jadinya akibatnya nanti terjadi Berbahaya. malpraktek, Benar, ya. dokter. Baik. Nah, inilah dia jadwal yang terbaru dan ini bisa dilihat diunduh kok di Google di mana. Jadi, tapi mama-mama sekarang pinter kok. Iya. Pinter sekali. Jadi kadang saya juga belum baca, mereka udah. Dok, ini kenapa ya? Saya kadang, oh iya Bu, Ibu udah baca ya? Iya, nanti saya baca kembali. Karena mereka sudah lebih cepat nih informasinya. Tapi tolong jangan sampai salah baca. Karena sering juga nanti bacanya setengah, yang di bawah nggak dibaca. Jadi lain persepsi. Sebaiknya memang tetap tanya kepada orang yang berkompeten. Konfirmasi ya dok Iya, ya? konfirmasi. Oke. Jadi dok maaf dok, berarti ini ada jadwalnya boleh Boleh ulang lagi? sebelumnya. Heeh. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 18 ya itu ya, yang wajib ya. 12 ada ya dok ya? 12 yang 1 tahun itu tuh hepatitis Iya. A sama varicella. Jadi moms jangan lupa moms untuk rutin ngontrol walaupun ke kalaupun tidak ke pelayanan kesehatan atau ke dokter, ada posyandu. Ada puskesmas. Ada posyandu. ya. Posyandu itu ada posyandu anak, posyandu lansia. Jadi mereka tuh lengkap. Oke. Jadi gitu, jangan Moms. takut ini semua. Kami kan dekat rumah kami cuma ada posyandu. Mereka juga punya ini. Oke, Ya. sih luar biasa. Dan juga catatan juga ya dok ya, buku pinknya itu Nah. jangan dibuang. Itu Itu layaknya ijazah ya dok. betul, itu adalah raportnya. Kadang memang suka datang ke kita, sampul depannya udah coret anaknya gitu ya. Jadi itu panduan dari apa yang sudah dilakukan ibu sebelumnya. Iya. Jadi kalaupun nanti seandainya ini pindah dari Kecamatan Medan ini terus kecamatan membawa buku itu, maka petugas kesehatan akan bisa membaca itu. iya. Jadi itu merupakan buku raport kita. Iya, Kadang benar. saya merasa tersindir ini ya, datang ke dokter Riri lupa bawa buku. Ya, jadi ya inilah sekilas tentang imunisasi ya, jadwal yang terbaru. Seandainya nanti mungkin ibu, waduh kayaknya saya belum yang itu ya, aduh saya belum yang itu ya, boleh tanya langsung ke petugas posyandu atau ke klinik atau ke praktek dokter. Itu aja. luar Terima biasa. kasih Tangan sama buat Dokter Riri. Iya, semoga mama-mama setelah hari ini mendengarnya udah, wah hari ini harus ke Iya. posyandu nih, harus ke dokter Asik. spesialis ya. Asik. Oke Itu harapannya memang karena hari ini tema kita adalah imunisasi Imunisasi sesuai jadwal iya. untuk anak. Hebat ya, terima kasih dokter Riri luar biasa pemaparan materinya. Gimana dokter Hilna? Semakin bertambah ya. Tambah ya, jadi Semakin merasa pengen, bahkan belum 1 tahun mungkin mau imunisasi varicella lah ini ya. tambahlah ini gitu ya. Ini kan 9 bulan ya, terakhir kemarin ya dia dicampak, berarti ini 12 bulan. 18 bulan ya moms ya. Tapi tenang aja moms, kalaupun terlambat itu bisa di catch up. Ya, Catch up. sekali lagi jangan ragu-ragu, udah lewat ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh, tetap harus dikejar ya. Nggak bisa, sayang. Jadi lebih baik
terlambat daripada tidak sama sekali. ya untuk ya. anak hebat. Dan tentu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu aja, tapi Oh, ayah iya, juga harus benar. mengingatkan kan kayak gitu ya dokter Biasanya ya. gini, Bu kenapa nggak datang minggu lalu, bulan lalu? Bapaknya nggak ngantar dok. Nah itu Dengar, biasanya. Bu. Harus disupport ya, jadilah Iya. suami-suami siaga Siaga, gitu ya. luar Dok. Aduh jadi biasa. makin pede nih untuk jadi suami siaga nih dok. Amin segera ya Bud ya. Iya baik pemirsa, sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, ini menarik sekali pemirsa ya. Bagi para ibu muda ya, ayah muda ini Iya. kalau ada pertanyaan bisa langsung menelpon kita di 0811600386. Sebelum kita lanjutkan, kita Oke, terima kasih masih bersama kami di Kopi Pagi. Dan hari ini pemirsa kita masih bersama Dr. Riri Firza, spesialis anak dengan tema imunisasi sesuai jadwal untuk anak hebat. Dan jangan lupa pemirsa yang punya anak ataupun sedang merencanakan punya anak ataupun nantinya akan menambah anak lagi, tolong ya diambil handphonenya. Kalau ada yang mau ditanya kepada Dokter Riri, bisa langsung hubungin di nomor 0811610386 ya. Jadi Dokter Riri ini tadi udah dipaparkan mengenai imunisasi. Kalau saya pribadi nih dok, kebetulan kan udah punya anak ya, dan sering sekali ya ke tempat dokter Riri untuk imunisasi ya. Saingan sama suami saya. ini sama-sama spesialis anak juga Iya. ya kan. Abis ini kayaknya saya udah nggak lagi. Enggak, karena gini dok, kadang-kadang ya kalau sebagai ibu apalagi baru lahiran itu biasanya kan dipingit ya dok ya. Nggak boleh kemana-mana, nanti anaknya batuk, pilek gitu ya sama Iya. mertua. Jadi walaupun dokter gitu atau petugas kesehatan itu kadang-kadang pengen ke dokter anak kayak Iya. pengalaman saya gitu ya, ayo dong kita jalan-jalan karena kalau keluar nggak boleh jalan-jalannya tuh imunisasi. Oh, Jadi iya, moms betul. boleh jadikan ya imunisasi satu anaknya sehat, Iya. momsnya bisa refreshing sejenak ya Betul, jalan-jalan. betul. Nah berbicara tentang mau ke dokter anak nih dok, bawa anak bayi gitu kan pasti banyak yang dibawa gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya poin yang perlu dipersiapkan seorang ibu dalam membawa anaknya vaksinasi? Mungkin dokter bisa cerita biar nantinya pada saat di rumah sakit atau di klinik itu bisa lebih luas, lebih enak luas ya. bayinya Iya, gitu betul, ya. betul. Yang pertama pastikan memang anaknya sehat dulu. Ya, Oke. sehat artinya tidak demam. Ya kalau cuman batuk sesekali, saya bilang batuk sesekali ya, kecuali batuk sampai sesak nafas ya. Jadi demam, anaknya tidak demam, anaknya seger, anaknya baru mandi, anaknya masih enak-enak ya. Kemudian persiapan baju juga. Kadang-kadang suka riuh orang tua, kita mau timbang, mau buka baju. Jadi kalau bisa kan ini mau suntiknya di paha nih ya. Jangan pakai kaos kaki yang panjang lagi, pakai lagi ini. Kalau bisa yang sudah rok, kalau untuk anak Gampang gitu perempuan ya. atau untuk anak laki-laki Sarung celana gitu, Dok. pendek, sarung. Sarung anak Bagus ya. juga sarungnya. Jadi yang paling penting sih persiapannya yang pasti anaknya sehat, orang tuanya harus happy juga ya supaya anaknya happy karena bagaimanapun bonding anak ke orang tua itu tetap terasa. Jadi jangan kadang-kadang suka sekali saya ada anak yang sudah paham memang belum paham. Nanti kita mau suntik ya gitu. Nah itu nggak boleh juga, harus diberi pengertian ya. Anak kan dia sudah besar umur yang 1 tahun kan sudah paham ya. Iya. Kadang melihat kita langsung wow langsung menjerit Iya ya. benar-benar. Intinya persiapannya seperti itu. Jadi supaya nanti di rumah sakit juga sudah happy, anaknya masuk ke ruangan dokter juga happy. Kita nggak terlalu sebenarnya bukan repot ya. Jadi terganggu tuh karena nanti harus panggang lagi orang tua, harus ini lagi karena anaknya sudah diwanti-wanti, kamu disuntik ya, nanti mau disuntik ya, itu yang anak sudah paham. Nah untuk anak bayi sih biasanya lebih mudah ya, karena tidak perlu tahu juga. Tapi memang kalau untuk imunisasi kayak rotavirus kan itu akan ditetes. Banyak anak-anak yang setelah minum rotavirus kalau baru minum susu biasanya sering muntah. Nah, jadi kalau bisa usahakan kosong dulu perutnya. Ada jeda berapa menit? Ada kira-kira, jeda Dok? lah 1-2 jam gitulah. 1-2 Kadang jam. kan mau ke praktek di mobil nenenin gitu kan, ASI. Baru minum nih dok, tapi dia udah ngantri, udah nunggu kan nggak mungkin kita keluar dulu ya Bu gitu kan. Kalau bisa kosongkan dulu, jadi supaya masuk nanti nggak muntah. Biasanya anak-anak yang baru minum susu tuh rasa-rasa brok dikeluarin lagi. Sayang jadinya Saya ya. udah harganya kalau ke praktek kan lumayan ya, Iya. kalau ke posyandu kan nggak mungkin diulang 2 juga. kali ya, gitu sayang buat Gitu. anaknya. Terus selain yang untuk
imunisasi yang ditetes dok. Untuk yang disuntik tadi udah ada lagi nggak dok kira-kira persiapannya moms ini? Persiapannya adalah sering orang tua, dok nanti kalau demam kasihin obat ya gitu. Nah itu juga persediaan, karena kalau kita punya anak bayi sampai usia 5 tahun lah seharusnya itu punya obat demam di rumah. Standby ya dok? Iya, jadi tidak karena obatnya, tapi bisa karena bengkaknya, karena tidak, ya biasalah anak-anak kan sudah tidak enak, jadi terus temperatur juga itu harus disediain di rumah. Jadi begitu tahu nanti saya akan kasih tahu Bu, nanti anaknya setelah disuntik ini biasanya nanti mungkin badannya sedikit tidak enak, agak rewel, meriang, bahkan bisa demam. Tapi kalau tidak demam jangan dulu kasih, buka aja bajunya, kasih minum susu. Tapi kalau demam nih saya bawain obat demam. Jadi itu tetap kita berikan persiapan setelah imunisasi. Dan memberikan nanti setelah ini bagaimana, kenapa kalau sudah sampai 2 hari masih begini tolong dikasih tahu. Seperti BCG itu biasanya tidak ada masalah apa-apa di 2 minggu pertama. Jadi kalau di bawah 2 minggu nanti ada merah, ada bengkak langsung dibawa kemari. Karena sepertinya sudah terpapar dengan TBC-nya. Tapi kalau di atas 2 minggu, bahkan kadang-kadang anak sudah 5 bulan baru datang, dok anak saya kok ada bisul ya, lupa 5 bulan yang lalu BCG. Gak apa-apa. Nah itu yang sering. Jadi 4 bulan anaknya, 5 bulan anaknya baru timbul, oh kok bengkak ya dok, kok bernanah ya. Kayaknya ini kemarin tempat BCG, nggak apa-apa. Anaknya juga nggak rewel, anaknya juga nggak nangis, dipegang juga nggak ada masalah. Jadi itu tetap saya jelaskan sebelum pulang dari Jadi poin pertamanya tadi, kadang-kadang moms ini karena anaknya disuntik, ini bakalan demam langsung kasih obat. Iya jangan. Sedia temperatur. Baik, dokter mungkin yang kita jaga ini bukan hanya demam karena imunisasi aja ya dokter, Iya. cuman demam karena yang lain juga kita harus jaga ya dokter. Iya, betul. Kenapa ini dok? Kenapa demam ini sangat menjadi sesuatu yang vital ini dokter? Karena demam itu kan sebab akibat dari sesuatu yang misalnya ada radang, dehidrasi, infeksi. Nah, yang 3 ini bisa menyebabkan demam. Yang kita obatin bukan demamnya saja, tapi penyebab demamnya harus diobatin. Memang kadang-kadang anak saya demam dok, langsung kasih obat antibiotik. Waduh. Nah, jadi Karena belum tahu ya dok belum tahu penyebabnya demamnya apa. karena dehidrasi kah, karena infeksi kah, karena radang kah, ya atau hanya ya demam-demam tuh kadang orang tua berapa demamnya? Demamnya tinggi dok 37. Wah gitu. Waduh. Jadi saya tetap jelasin kalau demam itu tetap ukur pakai temperatur. Orang panas dok, saya pegang panas Temperatur nih. punggung tangan. Panas, tapi kakinya nggak apa-apa gitu. Nah, tetap indikatornya di temperatur, diukur temperatur Pokoknya mamanya tubuhnya. baru cuci tangan ya. Nah, baru dibungkus nih, pulang dari mana dibungkus, begitu buka, kok panas sekali anaknya gitu kan, karena kan sudah dibungkus. Nah, yang seperti itu tetap harus kita jelaskan. Jadi demam itu nggak langsung kasih antibiotik. Karena pemberian antibiotik yang tidak pada tempatnya akan membuat resisten. Kita kalau pergi keluar nih, yang dekat aja ya ke Malaysia, untuk beli obat demam aja susah. Apalagi buat antibiotik. Kenapa? Karena mereka menjaga resistensi tadi terhadap obat-obatan. Jadi kita obat yang tinggi ya, seperti obat antibiotik yang generasi atas tuh udah beli di apotek udah enak. Malah petugas apotek, Bu nggak beli yang ini aja gitu. Lebih bagus gitu. Wah Banyak betul, penawaran ya, sekali dok, ya. tembak langsung 1 hari berhenti. Padahal waktu itu mungkin udah hari ke-5, ke-6 udah harus sembuh virusnya. Karena penyakit virus juga bisa buat demam. Dan nggak perlu antibiotik. Jadi seperti itu. Dokter gini mau nanya lagi nih dokter, ini terkait dengan fakta atau mitos? Iya, ini dia. Mari kita bermain. Iya, mari sedap kita ini. bermain. Ya, dokter fakta atau mitos ini katanya ya dokternya kalau anak demam bahkan sampai step itu dapat memutus sarafnya dan bahkan bisa mengurangi kecerdasan si anaknya nanti gitu dok. Nah itu bukan mitos ya. Itu? Jadi demam kejang fakta, kejang demam itu bisa terjadi pada saat anak demam tinggi. Oke. Begitu kejang, maka beberapa saraf putus. Makanya tidak boleh anak tuh kejang, Step gitu ya, dok, ya? kejang Kejang, tuh sampai, kejangnya nggak lama dok, cuma 5 menit. Wah cuma 5 menit. Soalnya kita dari rumah ke sini dok, kejang, di mobil masih kejang. Orang tuanya biasa. Nah 1 detik aja, setengah menit aja, memutus berapa saraf. Iya, kalau terus-terusan bisa menyebabkan tadi kemunduran, cerebral palsy, epilepsi, kebodohan, dan pertumbuhannya pasti terlambat. Bisa. Itu bukan mitos, itu fakta. Fakta ya, dok. Makanya Fakta ya. oleh karena itu waspadai anak dengan demam tinggi di usia 0 sampai 5 tahun. Karena resiko kejang demamnya sangat-sangat tinggi. Gitu. Jadi
kalau masalah demam itu tidak boleh dianggap remeh ya. Iya, Nah, enggak. dan nggak boleh juga ngukur demamnya pakai punggung tangan. Iya. Sedia temperatur ya. Harus. Oke, jadi kalau berarti tadi dokter juga udah jelasin berarti kalau anaknya demam kita nggak boleh anggap remeh, tapi apa nih tipsnya? Apa yang harus dilakukan sama momsnya kalau anaknya Demam. ternyata udah 38 derajat nih dok? Gimana nih dok? Yang pertama adalah membuka bajunya. Buka bajunya. Kemudian diberi minum ya, ternyata dalam waktu setengah jam nggak turun-turun. Nah, boleh diberikan obat demam sesuai dosisnya. Jadi makanya kita sering informasi ke orang tua, punya obat demam di rumah, nanti berat badannya segini. Atau mungkin dia sudah telat beberapa lama ke dokter, baru anak demam 3 bulan kemudian kan berat badan naik nih. Iya. Ya boleh dikasih lebih sedikit, setelah itu kalau tidak turun juga boleh bawa ke rumah sakit, atau kalau misalnya tidak ada praktek dokter atau apa langsung bawa ke IGD, karena akan resiko kejang demamnya sangat-sangat tinggi. Jadi yang pasti dilakukan jangan panik, itu pasti buka bajunya, kasih minum, kasih obat. Oke. Jadi poinnya dosisnya itu beda-beda ya moms ya. Beda-beda. Jadi kalau misalnya moms udah di bulan 2 bulan mungkin tanya sama dokternya berapa dosisnya. Tahu-tahu demamnya udah 3 minggu kemudian. Iya. Anaknya udah agak naik berat badannya. Jadi kalau nggak sembuh gitu, nggak turun demamnya, itu Langsung. harus berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Iya, ya, Dok, ya. betul. Mau ke klinik terdekat, puskesmas terdekat, atau rumah sakit terdekat, segera. Oke, gitu. baik. Yang kita hindari adalah kejang demamnya. Ya, dokter, ini kan banyak sekali ya dok ya budaya-budaya di berbagai daerah ini ya kan, khususnya anak baru lahir saya sampai dengan beberapa bulan. Nah, ada itu dok yang mungkin anak baru lahir itu langsung dikasih madu gitu dok. Nah ini gimana nih dok? Biar apa kayak gitu? Biar sehat manis. kayak gitu, biar manis nanti katanya kayak gitu. Nah, atau bahkan sampai ada yang proses pengasapan kayak gitu. Nah ini gimana nih dokter? Jadi kita ketahui anak baru lahir itu kan sensitivitasnya terhadap sesuatu tinggi ya. Makanya sering sekali, dok anak saya alergi susu sapi nih merah-merah. Umurnya baru 2 minggu, kemarin baru datang pasien. Saya bilang itu bukan karena alergi susu sapinya, karena untuk alergi sendiri kita menegakkannya cukup 1 bulan, tidak bisa langsung. Nah kemudian tadi anaknya langsung dikasih madu dok, Iya, gitu, dok. karena kering kali bibirnya gitu kayak ya, gitu. kering kali. Anak tidak boleh diberikan madu di bawah 1 tahun. Di bawah 1 Iya. tahun ya, jadi harus kita garis bawahi Walaupun pemirsa ya. asli nih dok, madunya asli dari ini, mau asli mau tidak asli juga tidak boleh Mau diberikan. dari pucuk pohon mana? Mau di gitu ya, pucuk di pohon hutan cemara, di pedalaman pucuk Pohon pohon mangga, pohon jambu, pokoknya tidak boleh. Itu adalah sesuatu yang sesuatu fatal yang gitu ya dok ya? fatal. Oke. Karena akan membuat usus bayinya nanti terjadi masalah. Ya Oke. harusnya bayinya oke, udah cukup 0 sampai 6 bulan, please ASI aja. Oke. Seandainya tidak bisa ASI, ya sufar udah. Bukan berarti nanti anaknya nangis dok, lapar kayaknya. Emang bilang bu, ma saya lapar gitu kan. 2 bulan dikasih makan dok, anaknya ususnya udah rusak. Operasi banyak lagi kendala pasca operasi. Wah terjadi akhirnya banyak masalah. Oke. Jadi tidak boleh, intinya tidak boleh Percaya diberikan. aja sama ciptaan Tuhan ya, Nah, 0 sampai 6 bulan, 6 bulan udah tuh pasti dikasih ASI. Full ASI, atau kalau tidak mampu atau tidak bisa diberikan ASI berarti susu formula. Tambahkan Iya. seperti Oke, itu nah. ya. Dokter ini ada lagi nih dokter, fakta atau mitos ini? Tadi diasepin belum dijawab. Oh iya yang diasepin. Oh iya, diasepin. Nah itu tadi sensitivitas terhadap sesuatu. Berarti tidak boleh, Diasapin Dok? pakai apa kemenyan, pakai air, nanti merah-merah muka anaknya lain lagi penyakitnya. Biar mati. Biar terhindar dari makhluk-makhluk katanya. Dikasih gelang-gelangnya Kasih itu gelang ya. dan sebagainya. Oke. Jimat-jimat itu ya, aduh. Benar. Oke, nah satu lagi nih dokter. Boleh. Kadangkala ya dokter, seorang ibu pasca melahirkan itu kan air susunya mungkin belum keluar begitu Oh kan. iya, Nah, jadi untuk meningkatkan apa ya, agar dia bisa ASI eksklusif kan gitu. Jadi belum dikasih sufor dulu. Nah, jadi babynya ini ditahankan dulu sampai dengan 1 hari gitu. Itu Nggak boleh makan atau apa-apa tidak? gitu, nggak minum apa-apa. Nggak minum apa-apa karena mungkin besoknya baru ini. Kalau untuk bayi baru lahir kita observasi 8 jam. 8 jam ya. Iya. Jadi kalau sampai 24 jam dia tidak mendapatkan nutrisi, asupan, maka akan terjadinya bayi sakit nanti. Akhirnya gitu. jatuh ke bayi sakit. Jadi kita nggak boleh egois dalam arti ASI tetap yang terbaik. ASI tetap yang terbaik. Itu harus, itu sudah memang IDAI, rekomendasi IDAI.
Namun ada beberapa hal, misalnya setelah melahirkan orang tuanya masuk ICU, Iya, bisa jadi. orang tuanya tidak bisa mengeluarkan ASI, terus kita nunggu nih orang tuanya sampai dia sehat baru anaknya diberi. Waduh. Egois Nah, Gawat ya, Dok, ya? egois namanya. Jadi tetap harus diberikan nutrisi dalam bentuk apapun. Misalnya mau dia ASI donor, mau dia ASI support. Ya kayak kita lah nggak makan, bayangkan masa kita, jadi akhirnya nanti menjadi bayi sakit, itu nggak boleh. Tapi rentan waktunya itu 8 jam ya, Dok? 8 ya? jam masih oke. Tapi kalau baik. ibunya sehat, Dok? Wah, alam ibunya saya langsung harus ya. support. Baik. Apapun keluar setitik pun kasih. Kasih. Oke, Iya. baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Ini menarik ya dokter ya, waduh. ini Seru ya. Pokoknya semua pertanyaan digali ini mulai dari anak baru lahir sampai anak usia 18 Iya. tahun ya kan. Dan Moms juga bisa informasikan, ayo segera ditonton dan ditanya langsung gitu Iya ya. Kita akan segera kembali, kita saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Tahu ya kan, tapi jawabannya tahu. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Masih bersama dengan Dokter Riri ya. Ya. Luar biasa. Aduh, makin pengen ini cepet-cepet dapat istri biar bisa punya Amin, anak kayak didoakan gitu kan, ya, mengurus Dok, ya. anak bareng-bareng nih jadinya Undang Dok. ya, diundang ya. Oh iya, jangan lupa undangannya. Oh iya. Oke, nah kayaknya dari tadi Noe udah pengen nanya banget ini. Ya, Gimana silakan, Noe? Oke, selamat pagi Ibu Dokter. Saya mau nanya Bu. Selamat Jadi pagi. keponakan saya ya. Oh, bukan anak. Bukan anak ya? Yakin? Keponakan, yakin. Yakin ya. Oh iya. Nikah saya soalnya. Mana tahu. Noe mau nanya, kenapa ya anak keponakan Noe itu dia males minum susu juga males. Usianya? Terus usianya itu 1 tahun 7 bulan. Terus dia kalau mau minum susu aja itu nggak mau dari dodotnya gitu. Malah dia harus disuapin pakai ini Sendok. Nah terus makan juga dia apapun dikasih kayak misalnya kan snack-snack anak bayi itu kan sekarang banyak tuh. Juga nggak mau. Begitu dimakan dia cuma ngerasa aja habis itu dilepeh. Nah itu kira-kira harus dikasih vitamin atau kasih apa gitu Dok, sarannya gitu. Kayaknya kebanyakan bergaul sama Noe itu anaknya. Kalau bergaul sama aku Banyak makan. lebih banyak makan dia. Atau makanannya Noe habisin. Iya, makanan Noe habisin, makanya aku makan lagi. Nah. Iya. Atau kayak ngasih makannya gini, minum gak ini? Minum gak ini? Galak ya. Minum nak. Oh, ada ya kayak gitu ya. Gimana itu Dok? Iya, Medicine-nya? itu pertanyaan yang umum ya sama saya dari ibu-ibu ya. Anak saya nggak mau makan Dok, terus anaknya datang tuh lari-lari jalan sana. Terus saya tanya, terus anaknya nggak mau makan apa? Ini anaknya sehat loh, jalan lari. Kalau nggak mau makan kan berarti Lemas kayak gitu tumbuhan ya. ya. Kalau nggak dikasih disiram pasti mati ya. Jadi cara pemberian makannya gimana? Ya anak saya nggak mau makan Dok, jadi kadang saya suka ya paling roti, mie gitu kan. Kan makan tuh ya. Kadang-kadang suka orang tua menganggap tidak mau makan. Yang pertama adalah pasti kesalahan dari pertama sekali basic feeding rule namanya. Oke. Jadi basic feeding rule itu di usia 6 bulan mulai empasi itu mulai ada jadwal makan. Jadwal makan itu yang kita tahu 3 kali sehari, 3 kali snack juga. Nah itu yang sering tidak diikutin oleh orang tua dan tidak memberi disiplin. Kita tahu sekarang di medsos ya kita lihat sekarang Nikita Willy ya sudah menerapkan disiplin anaknya sejak bayi. Orang tua banyak, ini gila nih ya. Padahal itu adalah cara yang terbaik untuk bisa anak mememori itu semua gitu. Jadi harus ada jadwal makan. Misalnya jadwal makan sarapan pagi harus ada apa yang diberikan. 2 jam kemudian snack, susu misalnya jam 10. Jam 1 siang atau jam 12.30 mulai makan siang. Makan siang itulah yang ada karbohidrat, ada protein, hewani, nabati dan sebagainya. Nanti jam 15 ada snack lagi, boleh kasih jus. 18 makan malam. Jam 20, Tidur. 21 boleh snack kudapan malam atau apa. Boleh. Nah itu yang sering tidak diikutin. Anak sering sekali nanti mamanya lewat. Oke nggak makan pagi jam 8 ke jam 10. Jam 9 kasih aja lah nenen. Maaf ya, kadang-kadang orang tua nenen duduk. Nenen itu kan ASI itu kan makanan. Perut kenyang, 1 jam sebelum makan dikenyangin perutnya. Terus dia dikasih mau udang, mau dimsum, mau Kentucky, mau mie. Kita akan nolak. Kenapa? Anak perutnya kenyang. Jadi prinsip anak mau makan cuma 1 bukan vitamin. Lapar. Bagaimana mengajari konsep lapar dan konsep kenyang. Nah, konsep lapar itu harus kosong perutnya 2 jam sebelum makan.
Jadi kalau dia kosong, mau apapun diletak mamanya dimakan. Tapi kadang-kadang kita enggak, beliinlah dulu mie, beliinlah dulu kue, wafer, apa dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya kenyang, besok dia ulang lagi, dia nggak akan mau makan. Tapi karena kita takut orang tua, daripada nggak makan, kasih aja lah ini, kasih aja. Nah berlanjutlah sampai ke usia 1 tahun. Dia tidak mempunyai jadwal makan, dia tidak mengetahui konsep lapar dan orang tua tidak mengetahui konsep lapar, konsep kenyang. Sehingga anaknya nggak mau makan nasi tapi mau makan snack. Mau makan jajan. Nah itu yang harus digali ke orang tuanya. Gimana sih konsep makannya? Itu Noya. Gitu Noya, ini ponakan ya Noya? Ponakan ya, ponakan yakin ya? Benar ya? Yakin. Yakin, Berarti alhamdulillah. memang harus mulai sekarang harus kita punya jadwal makan ya. Iya, artinya kalau kita mau nanti jam 12 makan siang nih, jangan kasih apa-apa jam 11 siang. Oke. Jangan kasih apa-apa jam 10.30. Karena apa? Masih kenyang perutnya di jam 12. Atau kalau mau, oke jam 1 baru kasih makan. Jam 11 terakhir dikasih apa-apa. Mau susu, mau kue, mau snack apapun, stop. Biar 2 jam kemudian dia perutnya lapar, dia pasti minta makan. Gitu. Gitu Noe. Sudah, Jadi Noe, ada apalagi lagi. kalau dipaksa ya, anaknya malah akan makin Iya, takut. tapi kalau yang tadi kalau kayak susu tadi itu kenapa ya dia nggak mau minum dari dodotnya gitu? Nah, karena kalau susu nggak semua anak juga mau susu. Anak saya 1 tahun stop susu. Dia nggak mau susu karena susu bukan lagi menjadi yang utama di usia 1 tahun ke atas. Terus bisa diganti sama apa kira-kira dong? Banyak jus, Oh, jus. buah, makanan. Dari makanan sendiri sudah membentuk vitamin-vitamin. Nanti dokter Hilna bisa jelasin itu nanti. Dari makanan itu sudah terbentuk vitamin loh. Jadi nggak perlu dari susu lagi misalnya kalau sudah dia cukup. Boleh aja susu 1 kali misalnya mau tidur atau bangun tidur. Karena kadang-kadang orang tua anak saya nggak mau makan dok susunya. Wah susunya 15 kali dok sehari. Waduh, Nggak itu benar berlebih ya. Iya. Tumpurnya ini yang penting ya. Tapi mamanya gini daripada nggak makan dok. Iya. Biar aja dok gitu. Setengah jam setelah nggak tahu mau rupanya makan, harga susu yang segini. udah tahu ya. 10.000 segitu. Udah ya. Makanya nanti kalau Noe punya istri itu tolong Iya. diusahakan asinya ya. Iya. Karena asi itu Nah, gratis ASI ya. itu fresh from the open. Ibunya kerja juga masih bisa pumping. Jadi pokoknya itu lebih inilah ya. Jadi udah ya, Noe Iya, udah terima paham kasih ya? dokter, saya sudah mengerti. Ya mengerti. Iya, Karena alhamdulillah. kalau Dan nggak- alhamdulillah dokter juga mengerti apa dengan pertanyaan saya. Karena jarang narasumber yang iya. paham pertanyaan dari Noe ini, dokter ya. Saya mengerti saja supaya cepet. Oh, iya. Enggak, ya paham. Oke. Baik, jadi begitu ya pemirsa ya untuk pertanyaannya Noe yang mungkin ada keluhan yang sama, tolong jangan anaknya karena nggak mau makan nasi tiba-tiba nanti dikasih coklat ya, nanti di jam makan berikutnya nggak akan mau makan lagi gitu Nggak ya, mau Dok, ya. makan. Betul. Oke, dok, jadi masih berbicara tentang imunisasi tepat jadwal untuk tumbuh hebat. Saya baca nih dok, ada kemarin itu ada kejadian luar biasa ya dok Iya, ya. iya. Jadi Indonesia ini kan dulunya sudah diklaim bahwa kita sudah bebas polio. polio. Ternyata baru-baru ini ada satu kejadian polio. Nah, terus kan pemerintah tuh ngasih imunisasi lagi. Nah, yang saya mau tanya itu dok, kalau biasanya ibu-ibu kan bilang anak saya udah polio, Iya, iya. kok ditambah lagi sih, gimana itu gitu. Mungkin dokter bisa jelasin apakah itu sama atau berbeda atau bagaimana dok? Nah iya, ini bulan lalu ya sudah masuk subpin polio kedua. Itu dikarenakan pemerintah membuat program itu ada satu kejadian luar biasa di Aceh, tepatnya di Pidi, ada 2 anak yang ditemukan dengan lumpuh layu. Ternyata setelah kita anamnese dia tidak mendapatkan vaksin polio sama sekali. Nah makanya pemerintah membuat jadwal, membuat program seperti program MR atau campak itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Walaupun sudah mendapat vaksin campak atau MR tetap harus diberikan karena ada kejadian luar biasa. Nah kebetulan polio ini juga selain memang berbeda dari yang dapat dari posyandu atau praktek dokter, dia memang dihususkan untuk polio yang terdapat di Aceh. Oh. Jadi ibu-ibu memang suka menolak karena gini, sangkinkan sedikitnya minat masyarakat untuk PIN itu karena merasa saya sudah kok polio, sudah 4 kali, kenapa lagi anak saya diberi? Bahkan kemarin baru ke praktek dokter baru dikasih. Sering pasien bertanya, akhirnya saya jawab,
Ibu, itu pasien dari pemerintah, itu berbeda dengan vaksin yang kita berikan. Jadi kalau ternyata ibu diketok oleh, itulah saking kan hebatnya ini petugas posyandu, mereka menjemput bola ke rumah masyarakat yang padahal ini gratis loh. Dikasih untuk pin polio tadi, pin polio 2 namanya. Jadi itu berbeda. Jadi seandainya mams, ibu yang belum dapat pin polio yang dari pemerintah, ayo segera cari. Dapatkan di puskesmas atau posyandu terdekat. Dan banyak di praktek dokter spesialis anak yang memberikan program itu. Supaya tercakup semuanya. Baik, Iya. luar biasa. Luar biasa. Aduh dokter, begitu ya, kalau ngomongin Moms. kayak gini nih pengennya lanjut. Lanjut terus ya, Dok, sampai ya. 5 Aduh, jam gitu ya. Tapi gimana dokter, kita sudah berada di penghujung acara Iya, ya dok ya. betul, Mungkin betul, dokter betul. bisa memberikan saran ya kepada para ibu di rumah sana ya, di luar sana. Dan juga mungkin tadi ya, atau yang akan program Merencanakan anak baby, selanjutnya. jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan nantinya. Iya. Silakan dokter. Jadi sebaiknya supaya menjadi anak kita menjadi anak sehat, anak pintar, anak lucu, anak Indonesia ya. Saya sarankan kepada ibu-ibu muda yang mungkin sekarang masih mengandung atau yang masih sudah anaknya sudah besar sampai 18 tahun pun masih oke, silakan melengkapi imunisasinya. Jangan takut terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena imunisasi ini adalah upaya untuk mencegah penyakit tertentu sehingga kita bisa menghindari kejadian yang parah atas penyakit itu. Ya, intinya tidak ada kata terlambat untuk imunisasi yang sudah terlewatkan. Kita kejar dengan catch up imunisasi. Luar biasa. Waduh, makin semangat ini ya dokter Iya. Yumna ya. Sekali lagi terima kasih buat dokter Riri sudah hadir bersama dengan kita, berbagi informasi juga bersama dengan seluruh pemirsa yang ada di rumah ya. Dan tentu pemirsa, akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.